Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Segala puji kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sehingga di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa secara online, kita berjumpa secara virtual, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita terus nikmatnya, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Kemudian kita mengirimkan salam dan sholawat kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus ya menghidupkan ajaran-ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau, dan semoga Allah perjumpakan kita dengan Rasul kita yang mulia ya di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita akan berbicara tentang seputar atau hal-hal yang berkaitan dengan seputar bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang sebentar lagi kita akan memasukinya, ya. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya, kita tahu bersama bahwa puasa dalam bahasa Arab itu disebut dengan saum, ya. Puasa dalam bahasa Arab itu disebut dengan saum, ya, yang mana artinya secara bahasa itu adalah al-imsak, ya. Apa itu al-imsak? Ya, menahan diri, ya, menahan diri dari berbicara, menahan diri dari berjalan, ya. Intinya secara bahasa maknanya itu adalah al-imsak atau menahan diri. Sedangkan makna secara istilah, ya, itu adalah menahan diri dari segala pembatal puasa, ya, menahan diri dari segala hal atau dari segala hal-hal membatalkan puasa, ya, makan minum, ya, kemudian berhubungan badan, ya, dan yang lainnya, ya, dengan tata cara yang khusus yang sudah diajarkan kepada kita, mulai dari terbit fajar, ya, sampai terbenam matahari. Itu makna as-saum, ya, secara istilah. Jadi saya ulangi, makna saum secara bahasa itu adalah al-imsak. Ya, adalah apa? Adalah al-imsak, ya. Sedangkan secara istilah dia adalah al-imsak atau menahan diri, sedangkan secara istilah dia adalah al-imsak, ya, atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu, ya, tidak dipungkiri lagi bahwa puasa Ramadan ini, ya, wajib bagi setiap muslim, ya, wajib bagi setiap muslim yang sudah balik, ya, yang sudah balik, ya, atau sudah dewasa, ya. Kalau laki-laki itu seseorang dikatakan balik itu ya ditandai dengan mimpi, ya, mimpi basah. Kemudian dia berakal, ya. Sebentar sebelum lanjut, kalau dia balik berarti kalau anak-anak tidak wajib, ya.
Untuk anak-anak berarti dia tidak wajib berpuasa ya di bulan Ramadan. Ya, kalau dia belum sampai pada pada kata balik. Ya. Kemudian yang kedua, ya, puasa Ramadan itu wajib bagi yang berakal. Ya, yang berakal, yang sehat akalnya. Artinya dia tidak gila. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam keadaan sehat. Artinya dia berarti tidak sakit. Kalau sakit maka tidak wajib bagi dia berpuasa. Ya, tidak wajib bagi dia berpuasa dan dia bisa menggantinya di hari yang lainnya. Ya, ketika dia sudah sembuh. Kemudian yang berikutnya dalam keadaan mukim, ya, atau tidak dalam keadaan bersafar. Ya, ini diwajibkan kepada mereka ini. Pertama dia sudah balik, ya tentu Islam, ya, kemudian dia sudah balik, kemudian dia berakal, ya, kemudian dia itu tidak sakit atau dia sehat, kemudian dia tidak sedang bersafar. Artinya untuk orang sakit, orang mukim itu ada keringanan-keringanan, ya. Iya. Dan berpuasa di bulan Ramadan, ya, ya, ini hukumnya adalah wajib. Ya, berpuasa di bulan Ramadan bagi yang sudah memenuhi syarat-syarat tadi, maka hukumnya adalah wajib. Haram dia meninggalkannya. Ya. Haram dia meninggalkannya. Ya. Apalagi mengingkari kewajiban daripada berpuasa itu sendiri. Ya, apa itu wajib? Ya. Ya, wajib itu adalah adalah jika dikerjakan dia akan mendapatkan pahala, ya. Jika ditinggalkan dia mendapatkan dosa. Ya, jadi besar ancamannya bagi orang-orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan sementara mereka itu mampu. Ya, sementara mereka itu mampu dan mereka sudah balik berakal dan juga mereka sehat dan dalam keadaan mukim, ya. Ya, ma'usiba atau fa'iluhu, ya, pelakunya, ya, yang mengerjakannya mendapatkan pahala, ya, dan yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Ya, itu bagi yang sudah memenuhi syarat-syarat tadi, ya. Tentu ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, begitu pula dengan hadis-hadis Nabi SAW yang begitu banyak, ditambah lagi dengan ijma' para ulama. Ya, kalau sudah dibilang ijma' berarti itu sudah tidak ada di situ ranah ijtihad, ya, bahwa itu adalah kewajiban. Ya, maklumun minad-dini bid-darurah, adalah sesuatu yang pasti dan harus diketahui karena dia menjadi salah satu rukun, ya, daripada rukun Islam, ya. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Allah mengajak orang-orang yang beriman. Untuk apa? Ya. Untuk berpuasa. Allah menjelaskan kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, jadi Allah memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Karena hanya orang-orang yang beriman yang mampu, ya, menjalankan syariat ini. Ya. Orang-orang yang betul-betul kejujuran imannya, dialah yang yang akan terpanggil dan akan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan. Nah,
telah diwajibkan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi kalian berpuasa. Ya, kalau wajib berarti kalau ditinggalkan dia adalah haram. Ya, ada ancamannya. Ya. Dan kalau dia betul menjalankan dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan pahala dan surga, ya maka dia sebaliknya, ketika dia meninggalkannya mendapatkan dosa yang besar, maka ketika dia mengerjakannya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana telah kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu juga diwajibkan atas mereka. Mereka juga berpuasa, umat-umat terdahulu. Ya, jadi puasa ini bukan syariat yang baru muncul, tapi sebelum-sebelumnya sudah ada syariat berpuasa ini. Ya, cuma mungkin dengan tata cara yang berbeda-beda. Ya, kalau syariat kita, syariatnya Nabi Muhammad SAW, yang berpuasa itu adalah yaitu menahan dari segala pembatal-pembatal puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, agar apa? Ya, agar la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Ya, jadi puasa ini membentuk seseorang pribadi-pribadi yang bertakwa. Ya, pribadi-pribadi yang bertakwa. Ya, takwa itu apa? Ya, takwa itu ya bahasa simpelnya adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah takwa. Karena memang betul-betul dalam puasa itu memang kita dilatih bagaimana kita jadikan puasa itu ya sebagai sebuah momen yang mana di situ adalah musim ketaatan. Ya. Musim ketaatan. Ya, semuanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga orang-orang yang berpuasa ini harusnya ya terbentuk pada diri mereka ketakwaan. Jadi melatih kita, sangat melatih kita. Dalam keadaan berpuasa, kita itu bisa menahan diri kita dari hawa nafsu. Dalam keadaan berpuasa, ya kita itu bisa kita bisa melakukan atau menahan diri kita dari amarah. Ya, dalam keadaan berpuasa kita ya kemudian terpanggil untuk menjalankan ibadah-ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, yang halal saja kita mau tinggalkan. Ya, apalagi yang haram. Ketika bulan Ramadan kita sedang berpuasa itu, kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Ya. Kita terpanggil juga untuk bagaimana berbagi kepada sesama, bagaimana menjaga lisan. Ya. Bagaimana kemudian membasahi lisan ini dengan zikir. Ya, dengan membaca Al-Quran, ya, dengan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam keadaan puasa itu seorang Muslim bisa melakukan banyak hal kebaikan-kebaikan. Ya, karena keadaan berpuasa itu tentu tidak dilakukan kecuali orang-orang yang betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meninggalkan makan dan minum. Ya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada ya, itu dari Al-Quran. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ya, yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Ya, yang pertama adalah syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, kemudian mendirikan salat, wa itaiz zakah, ya, membayar zakat, wal haji wa shaumi ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya,
Jadi ini merupakan salah satu daripada rukun Islam, ya. Jadi syariat puasa ini sama dengan syariat sholat, ya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan ancaman atau mendapatkan dosa yang besar dari Allah, ya. Sama sebagaimana kewajiban mengeluarkan zakat, ya. Jadi ini dalil, ya, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tentang wajibnya seorang muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat tadi, ya, untuk melaksanakan perintah puasa ini. Maka tidak boleh kita kemudian meninggalkannya, ya, tanpa ada uzur yang syar'i, tanpa ada alasan yang syar'i, ya, tidak sakit, tidak dalam keadaan safar, kemudian kita meninggalkannya padahal kita sudah memenuhi semua syarat-syarat itu, maka haram bagi kita meninggalkannya, ya. Ya, dan wajibnya puasa ini jamaah sekalian, ya, tentu dalam istilah para ulama itu adalah maklumun minad dini bid-darurah, ya, yaitu secara pasti, ya, secara pasti otomatis, ya, diketahui wajibnya, ya, diketahui wajibnya, bukan sesuatu yang butuh penjelasan, ya, bukan sesuatu yang yang jarang kita dengarkan nasihat-nasihat tentangnya, ya. Kenapa? Karena orang ketika masuk Islam dia harus mempelajari rukun Islam itu sendiri, ya, rukun Islam itu sendiri, dan dia harus tahu bahwa setelah syahadat dia harus menjalankan sholat 5 waktu, ya. Kalau tiba bulan Ramadan dia melaksanakan puasa di bulan itu selama 30 hari atau selama 1 bulan penuh, ya. Nah, ma'lumun minad dini bid-darurah adalah sesuatu yang sudah pasti diketahui wajibnya, ya. Kenapa? Karena dia bagian daripada rukun Islam, ya. Ya, sehingga siapa yang mengingkari kewajiban dari berpuasa ini, maka dia kafir, ya. Seseorang yang mengingkari, bahwa dia mengatakan puasa ini nggak wajib, ya, puasa ini boleh ditinggalkan, ya, maka dia telah kafir, keluar daripada Islam, keluar daripada agama Islam, ya. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, peringatan bagi orang yang sengaja membatalkan puasa, ya. Kalau ada orang yang sengaja membatalkan puasa, ya. Abu Umamah menuturkan bahwa beliau mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku didatangi oleh 2 orang laki-laki. Ya, ini Abu Umamah menuturkan bahwa beliau mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur, aku didatangi oleh 2 orang laki-laki. Ya. Lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Ya. Keduanya berkata, naiklah. Lalu kukatakan, sesungguhnya aku tidak mampu. Kemudian keduanya berkata, kami akan memudahkanmu. Maka aku pun menaikinya, sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, ya, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Lalu aku bertanya, suara apa itu? Ya, mereka menjawab, itu adalah suara jeritan para penghuni neraka. Ya. Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan, dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek, dan dari robekan itu mengalir darah. Kemudian aku, ya, Abu Umamah bertanya. Nah, jadi Abu Umamah tadi mendengarkan sabdanya Nabi seperti itu. Abu Umamah bertanya, siapakah mereka itu? Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka atau membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Ya, luar biasa, ya. Ini siksaan yang amat dahsyat, ya.
diberikan kepada orang-orang yang sengaja membatalkan puasa sebelum waktunya. Jadi nggak ada itu istilah puasa setengah hari, ya puasa seperempat hari. Ya puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, dalil ini menunjukkan adanya ancaman bagi orang-orang yang membatalkan puasa. Ini kadang banyak terjadi ya di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, biasanya terjadi ya kepada anak-anak. Kalau anak-anak ya apalagi mereka masih belajar, itu sah-sah saja. Ya, itu sah-sah saja. Tapi bagi orang dewasa ya maka tidak boleh mereka membatalkan puasa ini dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Oleh karena itu seseorang mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar bagaimana dia bisa bertahan, ya, bisa bertahan dalam puasanya itu. Ya, salah satunya adalah dia berpuasa imanan wahtisaban, karena iman, jangan karena manusia atau karena takut sama orang, ya, sama misalnya orang tua atau takut sama keluarga, ya, atau karena menginginkan hadiah atau yang lainnya. Tapi dia berpuasa karena iman. Iman ini akan membuat semua yang sulit itu jadi mudah. Ya. Kenapa? Karena apa? Karena Allah membantu memudahkan mereka juga. Ya. Kalau Allah bukan karena keimanan, tentu akan berat. Ya. Makanya dari awal niat kita harus benar. Kemudian yang kedua, ya kita ikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangun waktu sahur. Ya. Agar apa? Agar kita bisa mempersiapkan puasa kita. Beberapa jam ke depan kita akan menahan lapar dan minum, atau menahan makan dan minum. Ya, maka kita bangun sahur, kita niatkan mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Ya, sekaligus ini tentunya sebagai sebagai bentuk kita ya menjaga ketahanan tubuh kita. Ya, ketahanan tubuh kita. Ya, karena sangat berbeda antara orang yang bangun, kemudian dia di waktu sahur, kemudian dia mencicipi mungkin dengan kurma, ya, dengan air, ya, itu cukup, atau mungkin dengan nasi atau dengan yang lainnya. Intinya dia bangun di waktu sahur ini mengikuti sunnah Nabi. Di situ akan ada keberkahan, ya, akan ada keberkahan. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan, ada keberkahan. Ya, nah kemudian ya jangan kemudian kita menguji iman kita. Ya, saya akan saya akan singgah di warung melihat orang makan misalnya. Ya kan biasanya ada tuh warung-warung yang buka, ya, kita sementara berpuasa kita ingin melihat, walaupun cuma melihat saja. Itu kan ujian bagi kita. Bisa jadi kita akan ikut membatalkan puasa. Ya, ini berbahaya. Atau mungkin mungkin kita kerja berat, ya, sehingga kita kemudian batalkan puasa. Ya. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semua kalau dilakukan karena keimanan dan mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan bisa bertahan. Ya. Semua membuktikan kok, ya, bahwa orang-orang medis, ya, dari kesehatan membuktikan bahwa puasa itu sehat. Ya. Justru membuat kita lambung kita jadi bersih, ya, membuat diri kita jadi kuat, jadi sehat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rajin berpuasa, ya, rajin berpuasa. Ya, jangankan puasa wajibnya, puasa sunnahnya, ya, beliau, masya Allah, ya, sebelum Ramadan, ya, itu beliau rutin Senin dengan Kamis, ya, 3 hari di setiap bulannya, ya. Di puasa itu kebaikannya adalah untuk kita sebenarnya, ya, kebaikannya adalah untuk kita. Allah syariatkan itu, bukan Allah butuh dengan puasa kita. Sama sekali Allah tidak butuh dengan puasa yang kita lakukan itu. Ya. Tapi Allah kasih perintah itu, Allah mau uji siapa nih umatnya nih yang betul-betul mau berlapar-lapar karena Allah. Ya.
Bisa aja seseorang masuk ke kamar mandi, kemudian dia minum air yang ada di sana, atau dia membawa minuman, dia minum, tidak ada yang melihat. Ya, tapi orang yang beriman tidak mungkin melakukan itu karena dia tahu bahwa ya Allah itu apa? Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu, mengetahui dimanapun kita berada. Ya, jadi mereka yang mendapatkan siksa itu adalah haula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Ya, mereka yang membatalkan puasa sebelum tiba waktunya, ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana siksaan mereka ya bagi orang-orang yang meninggalkannya. Nah, ini orang yang sengaja membatalkan puasa. Bagaimana lagi orang yang enggan memang tidak mau berpuasa dari awal Ramadan. Tidak mau berpuasa sama sekali. Na'udzubillah. Ini ada terjadi. Bagaimana siksa yang mereka akan dapatkan. Maka hati-hati pemirsa sekalian, ya, hendaknya ya kita berpuasa dengan keimanan, ya. Dan ini adalah merupakan kewajiban. Ya, tidak ada tawar-menawar. Beda dengan puasa sunnah yang bisa kita berpuasa, bisa tidak. Tapi kalau ini kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, Nabi SAW berpuasa, sahabat-sahabat berpuasa, bahkan puasa mereka, ya, ketika dalam keadaan perang pun mereka berpuasa. Apalagi kita yang tidak dalam keadaan tidak dalam keadaan yang menakutkan, tidak dalam keadaan perang, ya, maka tentu lebih mudah, ya. Iya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang berikutnya yang kita ingin sampaikan juga adalah, ya, sini. Ya. Nah, bagaimana untuk anak-anak? Ya, bagaimana untuk anak-anak? Apakah dia diperintahkan berpuasa? Ya, atau tidak? Iya. Nah, di sini dijelaskan, sebagian fuqaha menyatakan bahwa bahkan bagi anak yang sudah menginjak usia 7 tahun untuk berpuasa jika ia mampu. Sebagaimana mereka diperintahkan untuk sholat. Jadi kalau anak-anak sudah 7 tahun, ya kita suruh mereka puasa sebagai ajang untuk mereka latihan. Ya, sebagaimana kita kiaskan kepada sholat. Kalau sholat ini kan muru auladakum bis sholati wahum dan mereka usia mereka itu sabak, ya, ya, usia mereka 7 tahun. Wadribuhum bil asyr, ya, dan pukullah mereka ketika di usia 10 tahun. Nah, maka begitu pula dalam puasa. Kita latih mereka ketika 7 tahun dan kita pukul, kita sentil mereka ketika mereka tidak mau berpuasa di usia 7 tahun, ya. Imam Bukhari membawakan pula dalam kitabnya kitab Sahihnya puasanya anak kecil. Ya, lantas beliau membawakan hadis dari Ar-Rubayyi binti Muawidh. Ia berkata, Nabi SAW mengutus seseorang pagi hari di hari Asyura 10 Muharram ke salah satu perkampungan Ansor. Lantas ia berkata, barang siapa yang tidak berpuasa di pagi hari, maka hendaklah ia menyempurnakan sisa hari ini dengan berpuasa. Ya, barang siapa yang berpuasa di pagi harinya, hendaklah ia tetap berpuasa. Iya. Ar-Rubayyi berkata, kami berpuasa setelah itu, dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Nah, jadi di sini anjuran untuk melatih anak-anak kita berpuasa, ya. Nah, kami membuatkan pada mereka mainan dari bulu. Jika saat puasa mereka ingin makan, maka kami berikan pada mereka mainan tersebut. Ya, akhirnya mereka terus terhibur sehingga mereka menjalankan puasa hingga waktu berbuka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa, ya, jadi boleh ya kita sebagai orang tua melatih mereka. Mulai dari umur 7 tahun, 10 tahun, kita latih mereka, atau mungkin kita kasih hadiah. Yang bisa full puasanya kita akan kasih hadiah ini. Ya, boleh. Ya, dalam bentuk pengajaran kepada mereka. Tapi sampaikan mereka berpuasa bukan karena ini. Tapi karena apa? Karena mengharapkan pahala. Kalau mereka dari kecil sudah terbiasa,
Maka ketika mereka besar, ya mereka nanti akan akan mudah. Ya, berapa banyak hari ini orang-orang tua sulit berpuasa, anak-anak muda sulit berpuasa di bulan Ramadan. Ya, itu bisa jadi karena mereka tidak dididik dan tidak dilatih. Ya, tapi ada anak-anak yang belum wajib bagi mereka berpuasa, tapi mereka berpuasa selama dari pagi sampai waktu berbuka. Itu karena apa? Karena latihan yang diberikan kepada mereka. Ya, kemudian janji-janji yang dijanjikan kepada mereka, baik janji dari orang tuanya atau janji-janji yang dikasih sama Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari persiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan, ya. Semoga Allah berikan kita kekuatan, ya, dan semoga kita bisa menjalankan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga kajian ini bermanfaat, ya, dan terus, ya, kita dukung channel ini. Semoga dari dari konten-konten, ya, atau dari kajian-kajian yang kami sajikan, ya, bisa sampai kepada hati-hati manusia dan mereka mendapatkan petunjuk-petunjuk dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.